Selama Bapak Menteri Kehutanan itu kemudian masih hadir di Sulawesi Selatan, selama itu bulat kawan-kawan akan menyampaikan aspirasi untuk menunggu ke Menteri Kehutanan menerima saksi. Selama Jokowi... Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai aksi unjuk rasa sekitar 15 orang mahasiswa pada Kamis kemarin 29 Januari 2026. Mereka menolak rencana kehadiran Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang dijadwalkan hadir di Makassar Jumat ini tanggal 30 Januari 2026. Kepastian kehadiran Jokowi di Rakernas PSI di Makassar diungkapkan langsung oleh putra bungsunya yang juga merupakan Ketua DPP Partai PSI, Kaesang Pangarep. Pantauan IDN Times, masa aksi yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat atau Keramat, berunjuk rasa tepat di depan Hotel Claro Makassar yang merupakan lokasi Rakernas PSI. Tak hanya Jokowi, Aliansi Keramat juga mendesak agar Menteri Kehutanan, Menhut, Raja Juli Antoni dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak mampu menjaga hutan. Sehingga menimbulkan atau berdampak pada kemaslahatan daripada masyarakat yang ada di Sumatera hari ini, kawan-kawan sekalian. Terkait daripada hasil sidang daripada Ahok terkait daripada dugaan kasus korupsi impor minyak, Ahok pun menyatakan bahwa perlu Joko Widodo itu kemudian diperiksa bersama BUMN. Dugaan kuat teman-teman bahwa adanya dugaan kuat mantan Presiden Republik ini itu kemudian adanya sebuah dugaan keterlibatan terkait daripada dugaan korupsi impor minyak. Selain daripada itu, beberapa kebijakan-kebijakan di masa Presiden Jokowi 10 tahun sebelumnya, semasa dia menjabat, banyaknya kebijakan-kebijakan seperti Nubus Laut, Cipta Kerja yang kemudian tidak pernah terhadap rakyat. Teman-teman akan menjemput dan menolak kedatangan Jokowi. Itu dengan tegas teman-teman menolak kedatangan Jokowi karena berbagai kebijakan yang kemudian hadir hari ini di masa-masa Jokowi dan rakyat menanggung sendiri di hari ini tanpa kemudian bertanggung jawab daripada dosa-dosa Jokowi tersebut. Sedangkan untuk kasus kerusakan hutan di Indonesia, Ketua Aksi menyebut bahwa Raja Juli Antoni dianggap tidak mampu menjaga hutan. Salah satu contohnya bencana di Sumatera diduga terjadi akibat adanya kerusakan hutan. Aksi ini juga menyinggung pembalakan liar yang mengakibatkan kerusakan hutan di beberapa wilayah di Sulsel, seperti di Kabupaten Maros, Pangkep, dan Bulukumba. Ketua Aksi Keramat juga menyampaikan akan kembali melakukan aksi unjuk rasa bila Menteri Kehutanan tidak menemui teman-teman masa aksi. Ya, baik. Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita lihat cuplikan video yang begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Jadi teman-teman, di sini kita lanjutkan, kita teruskan. Di sini disampaikan, mumpung masih hidup, adili sudah banyak bukti kebrokan dan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Kemudian teman-teman, di sini dikatakan Mulyono seorang pengkhianat di negara ini, silakan untuk diadili Mulyono. Kalau sudah begini, ngapain Joko Widodo masih hidup di bumi NKRI ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kemudian rakyat bersatu, adili Jokowi, siapa yang melindung, tangkap jelas Jokowi pengkhianat. Kemudian teman-teman, di sini adu domba rakyat ini namanya Jokowi. Mantap, nepalkan aja, sudah waktunya rakyat mengamuk. Jadi jembolosin penjara presiden jadi maling. Nah, kalau Allah sudah berkehendak, pastikan fayakun. Jadi rakyat jangan mau diadu domba, Jokowi harus satu suara, adil dia. Kemudian harusnya hukum memaksa Jokowi menunjukkan ijazahnya itu. Jadi coba berani keluar menemui apa nggak menemui pendemo. Jadi itu baru namanya mafia. Kemudian teman-teman, di sini Prabowo tidak berani bersihin kabinetnya, takut sama Mulyono. Prabowo tidak berani dalam mengadili Joko Widodo. Kita teruskan, di sini lagi disampaikan oleh para netizen, tidak hanya Jokowi, jangan lupa dinastinya juga harus diadili Gusti Allah Mboten Sare. Ayo segerakan Nusa Kambangan Jaling. Jadi rakyatnya saja yang milihnya pada keliru. Nah, kemudian teman-teman, di sini Jokowi perusak bangsa, ini yang membuat rakyat jadi sulit dalam kehidupannya. Susah cari kerja, susah cari makan karena semua dikuasai oligarki China. Tambang dikeruk habis ya. Tanah dan lautan dijual, memasukkan tenaga asing secara ilegal melalui Bandara Morowali tanpa pemeriksaan bea cukai, imigrasi,
aparat keamanan. Mereka hanya cari keuntungan sendiri, tidak mau peduli kesulitannya rakyat lagi. Kemudian teman-teman di sini kita lihat ya, adili Jokowi setuju dan antek-anteknya termul-termulnya yang membela penjilat-penjilat Jokowi dan pengacara-pengacaranya, adili jemblos dan ke penjara semua. Kemudian langsung rakyat yang adili jangan pak hukum negara karena cuma permainan golongannya. Nah, kemudian teman-teman diteruskan di sini, tegakkan hukum khusus untuk para pejabat, para korupsi, garong duit negara hukum, mati saja koruptor, musuh negara habisi saja. Nah, kemudian teman-teman di sini adili bapak dan anaknya, mari kita bersatu untuk menegakkan keadilan di negeri tercinta NKRI harga mati. Kemudian adili sudah supaya seadil-adilnya. Nah, kemudian teman-teman di sini disampaikan bekas presiden terburuk di PKI gaya baru. Jadi ayo penguasa aspirasi masyarakat didengar, jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kroninya negara butuh adanya rakyat dan kedaulatan rakyat negara ada di tangan rakyat. Nah, teman-teman, jika kita teruskan di sini kita lihat ya, apa yang menjadi komentar, tanggapan dari para netizen ataupun masyarakat Indonesia. Mereka banyak sekali menyatakan di sini adili Jokowi ya, supaya dinepalkan. Nah, kenapa di sini kita lihat banyak sekali masyarakat yang menyatakan adili Jokowi dan nepalkan saja ataupun penjarakan? Karena sekarang kita lihat masyarakat sudah mulai muak ataupun bosan dengan kasus-kasus ini dengan Joko Widodo. Karena kasus ini sudah lama tersebar, namun sampai sekarang kita tidak lihat belum selesai. Ataupun sampai sekarang kasus ini masih belum ada keputusan kalau misalnya asli ya asli, kalau palsu ya palsu. Nah, sampai sekarang juga teman-teman kita belum melihat kepastian apakah memang benar palsu ataupun memang benar asli. Tapi intinya sekarang kita lihat banyak sekali masyarakat yang mulai bosan dengan Jokowi ataupun bahkan muak ya. Bahkan mereka sekarang benci Jokowi. Kenapa? Karena Jokowi ini katanya seorang pembohong ya. Dimana dia tidak berani dalam menunjukkan ijazahnya itu ya. Sampai sekarang banyak sekali masyarakat Indonesia, alumni dari UGM, mahasiswa UGM mendemo Jokowi ya. Dimana mereka memaksa ya supaya Jokowi itu bisa menunjukkan ijazahnya itu dan melakukan tindakan kejujuran ya, supaya negara kita ini tidak bikin gaduh, supaya masalah di negara kita ini tidak diperpanjang ketika sudah tahu kalau misalnya asli ya asli, tapi kalau palsu ya tetap palsu. Nah, kita lihat lagi di sini, penguasa aspirasi masyarakat didengar, jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kroninya. Negara butuh adanya rakyat dan kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Kemudian di sini, mudah-mudahan dinepalkan oleh rakyat penipu, pembohong, koruptor, kelas berat dilindungi oleh penegak hukum, kita Mr. Bangkit nepalkan saja. Kemudian teman-teman di sini, sebenarnya aparat penegak hukum sudah harus bertindak dengan adil. Katakan ke negara yang sebenarnya jangan sampai ya semakin banyak gelombang demo ini. Nah, setuju ya. Setuju banget Jokowi adili hukum dan mati, dan keleganya hukum seumur hidupnya juga pengikutnya hukum mati saja korup ke negara biar rakyat tidak menderita, tidak bingung, stres dengan begini. Nah, kemudian teman-teman disampaikan di sini, gak malu negeri sampai kayak gini gara-gara orang satu ya. Apa maunya dia seperti pendekar saja, rakyat dia sepelekan, mantan jenderal-jenderal diabaikan ya. Kemudian teman-teman di sini disampaikan, wahai para pejabat, bekerjalah dengan menggunakan hati nuranimu. Dalam manusia ada dua sifat yang Allah titipkan pada setiap manusia. Ingat itu wahai para pejabat. Kemudian teman-teman jaga kesehatan keamananmu saudara ataupun saudariku yang sedang berjuang untuk kebenaran. Kami dari NTB hanya bisa mendoakan kalian ya. Nah, benarkah ini demo adili Jokowi tuntas supaya Jokowi diadili karena ijazah palsu? Semoga benar rakyat sudah cerdas dan sudah muak dengan kebohongan Jokowi dan termulnya, maka rakyat cerdas akan melawan. Kemudian teman-teman di sini, sepantasnya Jokowi diadili bukan dilindungi. Hai para hakim Prabowo, mana taringmu, mana kekuatanmu, tunjukkan kepada kami rakyat Indonesia yang dibodohi selama ini. Nah, kemudian teman-teman di sini, mantan itu bekas, kok pemimpin takut sama barang bekas ya. Banyak provinsi di Indonesia masa kalah sama pasukan Jokowi harus dibahas sebelum seluruh rakyat dibuka lawan.
Nah, kita lihat di sini teman-teman, turun demo pengadilan rakyat kalaupun tidak mampu. Kemudian di sini selama Bapak Prabowo masih melindungi Jokowi, mungkin tidak bisa sampai 5 tahun sudahlah berhenti lindungi Jokowi. Nah, kemudian teman-teman kita lanjutkan di sini disampaikan, maju terus wahai saudaraku, adili Jokowi dan keluarganya, nepalkan dan nepalkan saja. Ya. Seterusnya ditinjau teman-teman, kalau Jokowi di penjara dan asetnya disita negara Indonesia pasti aman tentram. Kalau nggak percaya coba saja. Jadi rakyat tangkap secara masif agar Indonesia aman dan tidak rusak. Jangan tunggu pemerintahan, kasihan pada suara rakyat, hak yang sama dengan kenyataan, dan jangan katakan dia itu bukan siapa-siapa. Ya, kemudian teman-teman, di sini kita lihat seterusnya, selamat berjuang para pembela kebenaran, semoga Allah akan melindungi. Kemudian kita lihat lagi di sini, kalau pemerintah tidak mampu menciptakan keadilan, ya rakyat yang mengadili Jokowi. Jadi rakyat sudah cerdas semua, tak terima dibohongi selama 10 tahun, terkecuali tormul-tormulnya. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya.